Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Sekarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK, Radio Television Hong Kong. Ya, di Hong Kong. Seminggu nggak ketemu Sam, itu rasanya kayak lama banget ya. Iya, selalu kangen ya kalau emang ada acara radio tuh ya nggak pengen ngobrol ya, nggak pengen ketawa ya. Ada aja cerita-cerita menarik dari Hong Kong dan juga dari Jakarta ya Sam ya, yang bisa kita sampaikan kepada para pendengar. Kalau di Hong Kong apalagi kan sudah mulai dingin terus ya, bukan sudah mulai, udah dari kemarin-kemarin udah dingin terus ya. Tapi belum dingin sekali. Oh belum dingin sekali, adem. Adem lah, sejuk-sejuk gitu, sepoi-sepoi ya kalau angin bilang. Ya. Nanti kalau titik terdinginnya itu kapan Sam? Mungkin Januari ya, kadang-kadang Januari, Februari itu dingin sekali ya, nggak bisa sampai, kadang-kadang turun bisa sampai 4 derajat, 5 derajat. Oh. Walaupun sayangnya masih belum ada salju ya kalau di sana ya. Belum, nggak ada lah salju. Kalau salju nanti Cuman ada dinginnya doang. bingung. Serem banget ya kalau tiba-tiba kayak di Hong Kong di Indonesia ada salju gitu. Ya makanya. Ya boleh lah ya yang deket-deket Hong Kong yang udah ada salju ke Beijing kali ya. Kadang-kadang kan juga kalau sampai dingin banget kan ada salju ya di sana ya. Iya betul. Ya jadi kalau ke Hong Kong ya itu teman-teman semua yang dari Indonesia kalau ke Hong Kong ya nggak, di sini ada Hong Kong Winter Fest. Jadi festival musim dingin istilahnya lah gitulah ya. Itu ada, rasakan keajaiban Winter Fest di Hong Kong. Pemandangan langit yang berkilauan dengan petunjuk mempersona. Sementara Christmas Town memanjakan pengunjung dengan pohon megah dan dekorasi unik di sepanjang Victoria Harbour. Jadi itu ternyata di sepanjang Victoria Harbour tuh banyak-banyak. Jadi kalau winter ini udah nggak lama lagi kan Desember ya nggak, kalau Desember kan itu Natal. Iya. Kalau Natal tuh banyak lampu-lampu, dekorasi sekarang lebih awal ya nggak, dipasang-pasangin ya. Kalau dulu kan istilahnya bulan Desember baru meriah tuh, sekarang bulan November juga sudah meriah, udah lampu ini kanan kiri ya nggak. Udah ada Christmas tree, udah ada. Suasana udah suasana Christmasnya tuh lebih awal. Karena mungkin mereka mau mendapatkan start untuk teman-teman mungkin berasa wah udah mau holiday ya, belanja ya istilahnya Christmas shopping ya nggak. Udah kalau Christmas kan beliin hadiah tuh, tuker kado ya. Benar. Tukar kado. Berarti kalau lagi liburan ke Hong Kong itu tuh di masa-masa November Desember itu betul-betul lagi padat-padatnya ya, puncak-puncaknya. Iya. Ya. Banyak lampu, banyak Christmas tree. Iya. Ya, Christmas tree, pokoknya lampu-lampu, wah meriah dah. Dari Hong Kong ngelihat ke Kowloon ada suasana lampu yang berbeda. Dari Kowloon lihat ke Hong Kong juga berbeda. Jadi ada dua sisi, jadi bisa. Jadi di harbor ya, di lautnya tuh kita lihat mandang-mandangan ya, jadi lampunya tuh agak berbeda. Kalau Sam sendiri lebih suka sama yang mana, sisi mana? Kalau saya kan baru pernah lihatnya sisi yang ini ya, dari sisi yang ngeliat ke arah Kowloon ya berarti ya, kalau dari Causeway Bay gitu ya. Lebih cantik yang mana? Atau beda-beda atau bagaimana? Saya lebih seneng lihat yang di mungkin yang di Hong Kong ya. Hong Kong. Dari Kowloon nengok ke Hong Kong, karena Hong Kong tuh lebih gedungnya lebih padat. Dan itu lampu-lampunya bisa didekorasi lebih bagus. Cantik ya. Dan tinggi-tinggi gedungnya. Kalau di Kowloon, dari Hong Kong lihat ke Kowloon itu gedungnya tidak terlalu tinggi.
Oh iya iya Iya, iya, betul betul. dan agak terpisah. Mm-mm, Jadi mau dekorasi gedungnya tuh agak susah. mm-mm. Jadi ini rekomendasi dari Sam untuk Anda yang mau ngelihat lampu-lampu, itu sisi yang paling indah, walaupun dua-duanya juga sama-sama indah. Jangan lupa juga datang ke Hong Kong, Disneyland ya Sam ya, kemudian juga Ocean Betul. Park. Ya, destinasi wisatawan saat liburan di musim dingin ya, lebih enak, nggak usah ngantri-ngantri, nggak usah kepanasan. Ya, Iya bayangin betul. aja kalau ke Disneyland panas-panas. Tapi kedinginan, Uh, kedinginan tapi dingin kalau ngantri kan deket-deketan tuh. romantis Ya, ya. kalau dingin dia pelukan lo kalau berdua ya Heeh. nggak? Kalau hujan, oh hujan nggak sih? Kalau hujan bisa pakai sepayung, satu payung berdua gitu ya. Betul. Betul 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 Romantis betul. loh, gitu Romantis. loh. Besoknya masuk angin. Ocean Park ya Ocean teman-teman Park. semua, dan West Kowloon Culture District Mm-mm. ya, bisa ini apa, selama Winterfest kawasan ini berubah menjadi negeri negeri ajaib musim dingin yang unik dengan pohon-pohon Natal raksasa ya di outdoor ya, dan juga banyak lampu-lampu yang berkelap-kelip ya, banyak Kemudian sekali ada ya. di mana lagi Sam? Ada Pottinger Street Mm-mm. berbelanja di sana, dan Tai Yuen Street itu namanya Toy Street. Jadi jalanan mainan ya, jalan mainan. Aduh, Ya. anak-anak jangan diajak ke sana ya, bahaya nanti. Sama Fuk Wing Street juga dikatakan Toy Street ya, jalan jalan mainan. Sama di Lan Kwai Fong. Oke. Lan Kwai Fong itu destinasi banyak bar di sini, hiburan malam. Ya, hiburan malam tuh banyak sekali di Lan Kwai Fong. Oke, baik. Itu tadi dari Hong Kong. Kalau dari Indonesia sendiri, kita ada kabar menggembirakan nih. Jadi bahasa Yo. Indonesia ini sudah resmi diajarkan di Universitas Al-Azhar Mesir. Dan ini menjadi sejarah baru di dunia pendidikan, karena ini untuk pertama kalinya ada program studi bahasa dan sastra Indonesia di Afrika dan juga di Timur Tengah. Jadi baru dibuka di awal November, mahasiswanya udah dapat 350 orang. Keren gak tuh? Wih, jadi banyak yang seneng belajar bahasa Indonesia ya Iya, ternyata ya. jadi ternyata banyak ya. Dan ini keren ya, di Universitas Al-Azhar Kairo loh. Jadi nggak main-main, universitasnya juga nggak yang ecek-ecek gitu ya. Kairo. Kalah nih di Hong Kong belum ada nih untuk jurusan program dan studi bahasa Indonesia. Padahal banyak banget orang Indonesianya. Indonesianya, student-student kita yang kemarin kita wawancara ya, Iya. yang beasiswa pada mau belajar bahasa Kantonis sama bahasa Mandarin katanya. Nanti gantian lah ya kalau dibuka untuk jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi itu kan untuk student-student ya. Kalau untuk pekerja migran Indonesia sendiri juga ternyata mereka juga pada pingin belajar Kantonis dan bahasa Mandarin juga. Seperti contohnya adalah narasumber yang kita undang hari ini, Mbak Atan, Kak Atan namanya ya. Jadi Kak Atan ini dari pernah bekerja di Arab Saudi, terus pindah ke Hong Kong karena mau belajar bahasa dan juga budaya Hong Kong katanya. Wih, keren. Langsung Mari aja kita tonton bersama-sama. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan bahwa saya dan Sam hari ini kedatangan tamu yang menarik nih untuk kita membahas berbagai hal-hal kenapa sih para pekerja migran dari Indonesia itu punya tujuan untuk bekerja di Hong Kong. Telah bersama saya Kak Atan, seorang PMI Hong Kong. Langsung saja saya sapa, Kak Atan, apa kabar? Baik, Mbak. Kak Atan, boleh diperkenalkan dirinya dong, udah berapa lama di Hong Kong, tahun berapa, kerjanya ngapain aja? Oh, baik. Halo, halo Hong Kong. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Atan. Saya PMI Hong Kong. Sudah hampir 6 tahun ya, kalau untuk bekerja seluruhnya 6 tahun di Hong Kong, menjaga orang tua, menjaga anak, dan menjaga hewan, seperti itu. Dan
kegiatan-kegiatan yang lainnya, saya mengikuti pelajaran-pelajaran yang bisa mengembangkan diri saya, seperti itu. Oke, Kak Atan sebelum bekerja di Hong Kong sudah pernah bekerja di luar negeri lainnya? Sebelumnya saya bekerja di Timur Tengah. Itu pertama kali saya bekerja ke luar negeri karena saya ingin mengetahui bagaimana sih adat istiadat di luar negeri dan bagaimana sih suasana di luar negeri, seperti itu Kak. Dan biar bahasanya juga berbeda kan Iya. dengan bahasa kita di luar negeri, seperti itu. Di Timur Tengahnya di mana? Di Saudi. Oh, di Saudi. Berapa tahun di sana? Di Saudi 5 tahun. Oh, lama juga ya. Oke, terus kenapa akhirnya memutuskan untuk ke Hong Kong dari Saudi? Kan udah enak nih, bisa umroh terus gitu kan. Oh enggak. Oh, enggak ya? Umroh. Karena Harus kerja ya? enggak sampai umroh, iya. Mm-mm. Tetap kerja, dan cuman saya pengen tahu adat istiadat di berbagai negara tersebut. Dan karena di Timur Tengah kan katanya nih, saya baca-baca di di berita itu kan kalau Islam itu sangat kental di Saudi Arabia. Dan ternyata tidak sesuai atau tidak fakta yang ada di cerita seperti itu. Ternyata lebih keras lagi di sana. Nah, makanya saya memulai untuk berpindah ke ASEAN. Ya. Seperti itu. Karena ASEAN ini dengan tujuan Hong Kong juga kayaknya menarik banget nih di Hong Kong gitu kan. Walaupun awalnya saya merasa takut untuk pergi ke Hong Kong. Gitu. Apa yang ditakutin? Di Hong Kong kan ya orang Cina gitu. Karena orang Cina kan kadang saya sering baca-baca terkait dengan sejarah itu kan. Iya. Oh, jadi suka saya sejarah ya. Iya, kayaknya merasa ini banget, kayak keras banget gitu di Hong Kong gitu kan. Akhirnya cuman dalam hati coba aja, saya pengen ke ASEAN atau dengan tujuan negara Hong Kong, dan saya cari tahu di Google untuk negara Hong Kong ini keunggulannya apa sih, kayak gitu kan. Ternyata menarik juga di situ karena di Hong Kong ini untuk bebas belajar ataupun sangat disiplin atau orangnya pekerja keras seperti itu. Karena saya ketahui itu waktu adalah uang, seperti itu yang jadi motivasi saya. Oke, dan ternyata nggak seperti yang dibayangkan ya, kan takutnya keras, seram gitu. Iya. Ternyata orangnya ramah-ramah ya di Hong Kong ya. Ya betul, karena kan yang di situ kan negara beton ya, negara beton kan pasti ini orangnya keras-keras. Ternyata setelah saya jalanin, alhamdulillah mendapatkan majikan yang sangat baik, gitu. Sama dengan kita menghargai, menghormati, dan toleransinya sangat tinggi, gitu. Oke, jadi makanya saya sampai dari 2013 sampai sekarang kayaknya tujuannya ke Hong Kong, nggak mau ke negara lain. Karena kalau di Hong Kong itu tuh setiap minggu kan dapat libur ya, jadi tiap minggu tuh jalan-jalannya ke luar negeri ya. Iya betul. Biasanya udah jalan-jalan kemana aja Kak Atan? Nah kalau di saat hari libur, iya, karena di hari libur saya mungkin jalan-jalannya ke Admiralty. Waktu pertama kali saya datang ke Hong Kong itu saya ingin tahu pariwisata di Hong Kong. Ya kan? Saya ingin mengetahui pariwisata di Hong Kong, sampai ujung ke ujung saya datengin, ternyata sangat indah dan bernuansa yang sangat bagus. Kemudian bersih juga ya di sana, terus disiplin juga, tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya kan, seperti itu. Dan bisa menarik karena setiap saya datang di
wisata itu saya searching dulu di Google. Ini keunggulannya apa sih kayak gitu. Iya. Makanya ini ya sangat bagus banget di Hong Kong. Apa tadi namanya Kak? Apanya? Tempat wisatanya boleh nggak dikasih 3 rekomendasi dari Kak Atan? Kayak dari Kuan Yin, Ah, kemudian di laut kan Taekwondo O di situ, kemudian kayak di taman-taman Victoria kan itu sangat indah banget gitu. Tapi iya. kebanyakan kan yang paling utama kan di Causeway Bay itu. Di Causeway ya. Nah, itu pendatang, iya, bagi turis kan datangnya ke situ semua Untuk di belanja Causeway Bay. biasanya Kalau di shopping. Victoria, iya di belanja ataupun lihat-lihat suasana yang sangat bagus karena di situ kan banyak kegiatan juga bagi orang Cina gitu kan, yang saya pahami. Oke, baik. Kak Atan ini kan punya ketertarikan untuk mempelajari berbagai kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Bagi yang mau bekerja di Hong Kong atau saat ini sedang bekerja di Hong Kong, hal-hal apa saja yang menurut Kak Atan ini penting untuk mendapatkan perhatian? Perhatian dari employer ataupun majikan Dari ataupun atau juga dari dari PMI, dari sebagai kita. dari teman-teman. Nah, kalau menurut saya terkait dengan hukum ketenagakerjaan yang ada di Hong Kong itu adalah sangat perlindungannya sangat bagus ya terkait dalam hak kita, terutama hak yang ada di dalam kontrak kerja itu memang nyata dijalani sama majikan kita gitu kan. Sesuai dengan peraturan yang ada di Hong Kong, kayak tempat tinggal, tempat istirahat, terus gaji, terus libur, ya walaupun tidak semua mendapatkan haknya dengan sepenuhnya, tapi kebanyakan majikan yang kayak ini ya, saya ketahui juga kebanyakan majikan juga sangat patuh terhadap hukum di Hong Kong. Iya. Gitu, mereka sangat takut juga. Makanya segala hak-hak dari pekerja migran itu didapatkan dan entah itu pemutusan kontrak, entah itu di saat di dalam rumah majikan, gitu semuanya dipenuhi oleh majikan yang ada di Hong Kong. Seperti itu Kak. Itu yang saya tertariknya. Oke. Karena pelindungannya sangat bagus banget. Pantesan ya, kalau udah kerja nggak mau pulang-pulang. Saya suka ngiri kalau ngeliat statusnya teman-teman PMI itu, aduh kerjanya liburan ya terus ya kalau hari Minggu, dan tempat liburannya tuh seru-seru banget, bagus-bagus banget, indah-indah banget. Betul. Betul. Iya, ya karena di sini memang dibebaskan untuk pekerja migran itu untuk libur, ya mendapatkan hak liburnya. Karena hak libur kita itu kan ada beberapa gitu kan, hak libur mingguan, hak libur cuti tahunan, cuti sakit, itu sudah didapatkan oleh pekerja migran dari perlindungan pekerja migran yang ada di Hong Kong, seperti itu. Oke, rencananya mau sampai kapan nih Kak kerja di Hong Kong nih? Apa mungkin udah ada target saya mau di Hong Kong berapa tahun lagi sih, kemudian nabung terus kembali ke tanah air? Sebenarnya saya sudah ada target ya di Hong Kong ini. Saya pengennya bekerja 6 tahun. 6 tahun. Karena ada tujuan untuk membuka bisnis yang ada di Indonesia, seperti itu. Agar saya tidak mau untuk bekerja lagi ke luar negeri, seperti itu. Itu keinginan rencana ya, tapi ya bagaimana mudah-mudahan ini rencana saya ini terwujudkan gitu loh Kak. Karena kalau udah nyaman gitu ya, nanti susah move on. Iya betul, benar nggak bisa move on dari Hong Kong kalau memang sudah benar-benar menyatu ataupun udah cinta di Hong Kong, itu udah nggak bisa untuk ditinggalkan. Waduh. Walaupun ditawarin ke negara lain juga tidak, tetapnya tujuannya ke Hong Kong. Iya, jadi kalau udah nyampe Hong Kong ke negara lain kayaknya masih berat ya. Tapi kalau dari negara lain ke Hong Kong itu oke lah ya. Rata-rata memang seperti itu ya.
Oke, Kak Atan, terima kasih banyak sudah sharing-sharing bersama dengan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Semoga Kak Atan sukses terus, sehat-sehat dan Ya, juga sama-sama. dilancarkan untuk karir dan juga urusannya. Amin, amin. Terima kasih Baik, banyak Kak juga Atan, untuk terima Halo Hong Kong. kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama. Sampai kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye. Oke, Kak Atan sudah. Makasih banyak ya, Kak. Ya, sama-sama. Iya, Selamat malam. makasih. Oh, bentar banget, Kak. Iya, soalnya ini ada durasi sama Sam lagi nungguin nih ternyata saya udah bisa bergabung. Oh, Tadi masih sempat rusak. oke, oke. Mm-mm. Baik, makasih Oh, Kak. maaf. Bye-bye. Baik, baik. Yuk, bye-bye. Saya izin untuk Iya, keluar ya, Kak. iya, makasih Kak. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Seru banget ternyata ya tadi Wah, ngobrol-ngobrolnya, emang Hong Kong selalu bikin susah move on. gitu ya. Atan bilang move on susah ya dari Iya, Hong Kong. iya. Sam gimana nih Sam nih? Move on nggak nih Iya, nanti nih? move on lah. Move on dong ya. ya. Semangat. Kalau saya jadi PMI move on lah, Move ya on nggak? Ternyata dong. di Indonesia tuh masih ada lebih ini lagi ya. Bagi teman-teman semua yang udah kelamaan di Hong Kong, Iya. jangan terlalu ini, ya nggak? Di Indonesia tuh lebih dekat dengan orang tua. Kan ada Dekat peribahasanya dengan keluarga. juga ya Sam ya? Hah? Ada peribahasanya juga kalau nggak salah ya. Ah, Jadi seenak-enaknya di negeri orang lebih enak di negeri sendiri katanya gitu. iya. Emang biar bagaimana enak di negeri sendiri. Ya nggak? Betul. Kemarin baru bilang ada Pak siapa teman saya tuh datang ke Hong Kong, dia bilang, ih di sini kita di mana-mana di Indonesia ada rumah masakan Padang, masakan Jawa, masakan Sunda, masakan Manado. Wah, Iya betul. katanya di sini nggak ada. Iya sih. Cuma dimsum, bebek, ya Makanan Indonesia ada tapi ya itu lagi ya. nggak enak. Nggak enak. Turis Iya, Indonesia iya, kalau iya. ke Hong Kong jangan makanan Indonesia, ya nggak enak. Enak makan Indonesia makan pulang kampung makannya. Datang ke Hong Kong harus nyobain bebek. Ya nggak? Aduh, ini kayak siapa ya yang kalau turis Indonesia kalau ke Hong Kong tuh kerjanya makan makanan Indonesia terus ya. Masa datang ke Hong Kong nyarinya makanan Indonesia? Aduh. Bolak-balik makanan Indonesia lagi, pecel ikan lagi, pecel ikan lagi. Pecel lele. Aduh, ya ampun. Oke deh. Tapi kalau makanan Indonesianya belum terlalu bisa menggugah Sam, ada apa nih? Balon di Hong Kong ya. Kerjaannya di Hong Kong banyak banget balon ya. Balon. Mary Balon. Hong Kong. Ya, nggak? Sebuah Balon. perayaan musim dingin yang mempertemukan berbagai karakter IP akan segera debut dengan menggemahkannya. Acara ini menampilkan barisan karakter IP lokal dan internasional yang sangat digemari dari 24 November hingga 4 Januari. Ya. Acara ini menampilkan berbagai tema seru, Mary Balon Parade balon helium karakter IP berskala besar pertama kalinya di Hong Kong. Iya. Mary Balon Park, sebuah negeri impian balon udara raksasa yang menakjubkan. Dan merry go round. Ada Mary Balon, ada merry go round. Ya, go around town katanya. Ya, mengelilingi kota-kota ya. Ih, serunya. Dengan augmented reality AR ya, dipadukan dengan perjalanan mengumpulkan cap di seluruh kota. Jadi itu kita ngecop buku kali ya nggak? Festival unik ini menawarkan pengalaman interaktif yang inovatif, dibalut juga dalam suasana perayaan yang hangat dan meriah. Ya, membawa kebahagiaan serta kejutan yang belum pernah ada sebelumnya untuk semua orang.
Wah, seru juga ya, datang-datang jadi turis dapat kerjaan nih, keliling kota suruh ngecap-ngecap. Tapi Ngecap-ngecap. tapi itu akan menjadi satu pengalaman yang sangat tidak terlupakan ketika Anda berkunjung ke Hong Kong ya, dengan ngecap-ngecap di berbagai poin-poin tertentu, jadi mengenal lebih dekat kota Hong Kong. Tuh. Sam, ini lagi-lagi karena waktu juga yang memisahkan kita, saya Sekarsari harus undur diri, tapi nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya, minggu depan ya. Iya, insya Allah ya minggu depan. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.